Ya, selamat pagi ibu-ibu sekalian. Kita bertemu lagi di dalam PA Wanita kita. Dan seri hari ini kita akan membahas bagaimana kita mendapat bijaksana dari kitab Ayub. Dan ini kitab yang cukup sulit, tapi ini juga kitab yang sangat dramatis begitu ya, sangat indah, sangat dramatis dan sangat perlu kita pikirkan dengan memakan waktu yang lebih panjang di dalam perenungan-perenungan kita. Harap ini bisa menjadi satu trigger untuk tema-tema ini yang akan kita bahas hari ini, menjadi tema-tema yang senantiasa memancing kita untuk memikirkan lebih lanjut. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, kami bersyukur untuk semua kitab-kitab bijak yang Tuhan pelihara sampai hari ini. Biarlah kami dilatih menjadi orang-orang yang memikirkan tema-tema yang penting di dalam kemanusiaan, sehingga itu pun mempertumbuhkan kami sebagai manusia. Itu pun memperluas cakrawala kami di dalam menangkap hikmat Tuhan. Dan biarlah kami bukan menjadi orang-orang yang berpikir sempit, tapi orang-orang yang senantiasa mau dilatih oleh Tuhan untuk belajar mendalami hal-hal yang penting di dalam hidup manusia. Kiranya Tuhan beserta PA kami pada pagi hari ini dan biarlah kami semua mendapatkan berkat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya ibu-ibu sekalian, selamat pagi. Kita hari ini sampai di kitab Ayub. Dalam kitab Ayub itu kita melihat banyak kekayaan bagaimana kebijaksanaan itu Tuhan berikan kepada kita di dalam kitab-kitab bijaksana termasuk kitab Ayub. Nah, kalau kita melihat dari Mazmur kan kita dilatih untuk menjadi orang yang mempunyai relasi dengan Tuhan ya, relasi dengan Tuhan yang secara personal begitu ya. Entah itu mengagumi Tuhan, entah itu mengeluh kepada Tuhan, meratap kepada Tuhan, atau memohon kepada Tuhan, itu semua ada di dalam relasi personal yang dekat. Dan juga kita diajar untuk menjadi bijaksana ketika kita memikirkan kitab Amsal. Amsal mengajar kita untuk memiliki skill of living yang diperlukan di dalam kita melihat atau hidup di dalam dunia ini. Lalu juga secara cepat saja ya, pengkhotbah mengajarkan kita untuk bahwa hidup di dalam kesementaraan itu menjadi sesuatu yang real. Yang real adalah kita tidak bisa memegang hal-hal yang sementara ini, tetapi jangan lupa kita memiliki Allah yang bisa memegang hal-hal yang kita tidak bisa mengerti sekarang. Nah, kita lanjutkan di dalam kitab kitab Ayub ini. Jadi, ada beberapa hal yang akan kita pikirkan di dalam hari ini. Kitab Ayub ini merupakan satu kitab yang indah ya, secara kategori termasuk kitab puisi dan, eee, ada satu hal yang di-highlight kalau kita melihat di dalam kitab Ayub kalau, ibu-ibu pernah baca dari pasal pertama sampai pasal terakhir, kita akan menemukan ups and down yang besar ya. Ada satu kisah yang sepertinya menjadi kisah di pasal pertama, tentunya sebelum Ayub mengalami hal-hal yang terrible itu ya. Sepertinya satu hidup yang kita idam-idamkan. Hidup yang kita idam-idamkan adalah seperti Ayub, orangnya saleh, orangnya kaya, orangnya punya keluarga baik, anaknya juga baik-baik. Sepertinya that's the perfect life gitu. Tapi kitab Ayub mengajar kepada kita bahwa kayaknya itu baru starting point gitu ya. Itu bukan final yang sebenarnya menjadi pengharapan bagi semua orang, tapi ternyata itu hanya starting point. Starting point untuk apa? Starting point untuk menjadi satu support system sebenarnya yang Allah mau proses selanjutnya. Jadi keyword kita pada hal pertama yang perlu kita pikirkan adalah proses. Nah, ini yang di-highlight di dalam kitab Ayub. Karena kalau ibu-ibu baca nanti, pasal 1 sampai akhirnya kita menemukan kesimpulan yang sangat indah di pasal 42, itu melalui pasal-pasal yang berat ya, melalui kejadian yang berat tetapi terjadi begitu cepat, lalu kemudian pasal, 2 dan seterusnya sampai 42 tuh sifatnya adalah perenungan tentang hal-hal yang dialami di dalam pasal 1 ini. Jadi, ada kalimat yang indah di dalam, Ayub pasal 42, ayat 1 sampai ayat 6, tetapi kita bisa lihat di dalam ayat misalnya ayat 5. "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Ini satu kalimat yang indah ya, satu kalimat yang melihat ya kita bisa dibawa untuk melihat bahwa
ada satu proses yang besar, ada satu proses yang tidak cepat, ada satu proses yang tidak gampang, tetapi hasilnya sangat indah, hasilnya sangat bagus. Karena kalimat ini adalah kalimat yang menandakan ada satu hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup Ayub dan hasilnya very very good gitu ya, hasilnya sangat-sangat baik. Nah, tentu saja bagi ibu-ibu yang sudah pernah membaca kitab Ayub ini, kita akan familiar dengan kisah drastis Ayub atau tragis sebenarnya, bukan drastis ya, tragis di dalam pasal pertama. Maka satu sisi, kita pengen sih ya punya kalimat seperti pasal 42 ini, cuman kayaknya menakutkan loh masuk ke dalam prosesnya. Proses dari pasal 2 sampai seterusnya itu ya, pasal 1 bagian tengah sampai seterusnya ini cukup-cukup wow, cukup-cukup, waduh, kayaknya bisa nggak ya kita lewat kayak gitu ya? Kayak, di luar jangkauan kita bisa berpikir gitu ya, di luar jangkauan persiapan bahkan. Nah, memang, eee, kita hampir bisa dibilang tidak bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi penderitaan. Kan nggak ada ya orang sudah bersiap mau menderita lalu waktu mau menderita masuk di dalam penderitaan, pemrosesan, itu menjadi penderitaannya jadi lebih enteng gitu. Jadi lebih lebih nggak terlalu menyakitkan, kayak nggak ada. Setiap orang pasti akan mengalami sesuatu yang namanya pergumulan dan itu wajar. Jadi kita belajar firman, kita mempersiapkan hati itu bukan berarti supaya kita ketika mengalami pergumulan itu menjadi kurang sakit hati atau kurang bergumul atau kurang sedih dibanding yang lain. Enggak sih, tetap akan mengalami kesedihan yang sama, tetapi, eee, kita akan mendapatkan satu sisi yang lain, yaitu apa? Sisi pertama, proses itu punya sisi yang menakutkan karena kita seolah-olah tidak bisa melihat apa ya, tragedi atau hal apa yang kita nggak pernah pikir sebelumnya dan itu bisa terjadi. Itu menakutkannya. Lalu kemudian tetapi kalau kita bersiap hati, bukan berarti kadar menakutkannya menjadi kurang, enggak. Cuman kalau kita bersiap hati, kita mendapatkan seperti koin itu mendapatkan sisi sebelahnya, yaitu sisi menenangkan. Kenapa bisa menenangkan? Karena dalam kitab Ayub pun dikasih tunjuk dengan jelas bahwa di balik semua proses yang berat yang Ayub alami, ada tangan kedaulatan Tuhan yang memegang dia. Nah, ini satu sisi adalah satu kalimat yang menenangkan. Di dalam proses yang kita alami, kita tidak berproses sendiri by chance, by kebetulan, by untung-untungan, tetapi semua itu ada di dalam jangkauan pemantauan Allah yang mengasihi kita. Nah, ini yang membuat kita menjadi tenang ya. Ini yang membuat kita menjadi yang namanya punya persiapan gitu. Sehingga persiapan sekali lagi bukan mengurangi kadar sakit, mengurangi kadar pergumulan, mengurangi kadar keterkejutan, mengurangi kadar kesedihan, kayaknya enggak, tetapi yang pasti adalah menambah dimensi ketenangan. Sisi mata uang yang lain yaitu kita kalau pikirkan sisi satu lagi kita menjadi lebih ada pertolongan yaitu kita tahu bahwa semuanya ada di dalam pemantauan Allah yang baik. Ini jelas ya, waktu kita lihat kita nggak tahu sebabnya kenapa, di dalam pasal 1 digambarkan bahwa setan itu pergi ke Tuhan, kemudian ya ngobrol-ngobrol gitu ya sepertinya, lalu kemudian oke Tuhan kasih izin. Sisi satu lagi kita akan bertanya, "Oh, kenapa dikasih izin ya?" Tapi sisi lain adalah tidak ada batas yang bisa dilewati oleh si jahat gitu. Tanpa sepemantauan Allah yang akhirnya di dalam pasal 42 menghasilkan, eee, pekerjaan Allah itu menghasilkan kalimat yang begitu indah. "Dulu kata orang aku mengenal tentang engkau, sekarang aku mengenal engkau sendiri," gitu ya, Ayub pasal 42 tadi. Nah, mmm Ayub itu, ini ya, dituduh setan gitu ceritanya ya. Wah, dia memang relasinya dekat sama Tuhan, mencintai Tuhan, lalu taat, ya jelaslah karena apa? Karena diberkati sih. Kan di dalam pasal 1 dikatakan Ayub itu saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, lalu kemudian dikatakan ia terkaya gitu ya. Pastilah siapa yang nggak taat sama Tuhan kalau dia kaya. Siapa yang nggak taat Tuhan kalau istrinya baik-baik, suaminya baik-baik, anaknya oke-oke gitu ya. Siapa sih yang nggak bisa taat Tuhan kalau begitu? Nah, kira-kira begitu ya. Tapi, kalau kita lihat ya, mmm, setelah ada proses itu, terbukti bahwa Ayub 42, dalam pasal 42, ya enggak gitu ya, tuduhan itu tidak terbukti benar. Tetapi kita bisa pikir satu sisi yang lain lagi, kalau tidak ada proses
ada chance tuduhan itu bisa jadi benar gitu. Kalau tidak ada proses, kalau Ayub tidak diproses oleh Tuhan, maka ada kemungkinan loh sebenarnya itu bisa terjadi gitu. Nah ini ya, maka proses itu sangat penting. Proses itu bukan membuktikan karena Tuhan taruhan gitu, bukan. Tetapi proses itu sendiri adalah bekerja mengerjakan sesuatu di dalam diri kita. Kalau dalam hal ini di dalam diri Ayub gitu. Maka, eee, mari kita pikirkan sama-sama ya. Tapi tuduhan setan ini juga patut kita pikirkan gitu ya, bukan berarti semua perkataan setan kita anggap sepi, tapi ada hal yang perlu kita pikirkannya dalam arti gini, bukan berarti itu kebenaran juga, maksudnya gini, kita pikirkan sebagai koreksi diri. Eh, siapa tahu ya, hal yang dituduhkan kepada Ayub itu mungkin nggak benar sama Ayub, tapi kalau hal itu dituduhkan kepada kita mungkin ada benernya. Jangan-jangan kamu tuh taat karena kamu dalam kehidupan yang baik. Kamu tuh taat karena kamu memang sedang dalam kehidupan yang oke, kamu dipelihara oleh Tuhan, dan bukan karena kamu kenal Tuhan sih sebenarnya. Kamu taat karena kamu takut amit-amit kalau dapat kecelakaan gitu ya, makanya saya taat. Jadi, eee, maksudnya kita perlu memikirkan loh, sebagai refleksi terhadap pembacaan kitab Ayub yang kita kita baca di dalam diri kita ya. Iya ya, kalau Tuhan kalau setan bisa punya tuduhan, "Wah dia tuh begini 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 karena kaya sih, karena sehat, maka dia taat." Wah, duh kalau saya gimana ya? Itu perlu kita pikirkan sih ibu-ibu. Kita ini taat sama Tuhan apa ya motivasinya ya? Apa ya, betul karena kita memang mencintai Tuhan dan mau taat Tuhan, apa karena supaya kita nggak supaya kita terhindar dari kecelakaan aja? Supaya kita nggak ada di dalam kehidupan yang miserable gitu, maka kita mentaati Tuhan. Ya jelaslah, karena kalau melanggar firman Tuhan itu Tuhan marah, nanti kita dihukum, wah bahaya itu. Maka kita taat bukan karena mengenal Tuhan, karena kita cuma dengar teori tentang Tuhan yang seperti itu, maka kita menjadi taat. Itu perlu kita pikir lebih lanjut. Apakah jangan-jangan kita taat karena kita memang memang takut gitu, hidup kita mengalami kekacauan. Bukan takut Tuhannya sih, tapi takut efeknya. Seperti anak taat sama orang tua, bukan karena taat tapi takut diomelin gitu. Jadi ya mendingan saya taat lah, mendingan saya diem-diemnya, iya 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 iya. Tapi jangan-jangan dari dalam hatinya nggak seperti itu. Itu perlu kita pikir sih. Lalu bisa juga muncul dari tuduhan ini pikiran begini, waktu kita taat, kadang kita kesel sama orang yang lebih nggak taat gitu ya. Kok susah sih orang cinta Tuhan, disuruh bener aja kok nggak mau. Kita sampai heran, kenapa ya ada orang gitu banget ya? Kenapa ada orang sebegitu jahatnya? Apa dia nggak tahu kalau Tuhan baik? Gitu ya, kadang-kadang kita bisa gampang mikir gitu ya. Kenapa sih dia kok suruh ke gereja males banget? Kenapa sih dia kok suruh begini nggak mau gitu? Sepertinya kita kita dengan gampang menuduh orang begitu. Tapi jangan-jangan karena kita lebih baik dari dia karena keadaan kita memang lebih baik juga semuanya, gitu. Jadi waktu keadaan kita lebih baik kita memang bisa bersyukur, tapi satu sisi adalah kita nggak boleh langsung punya punya apa ya, punya standar yang memakai standar kita untuk menilai yang lain juga gitu, karena itu akan sangat berbahaya. Karena, "Yah saya aja bisa kok kamu nggak bisa?" Ya mungkin situasinya berbeda, pergumulannya bisa lain gitu. Jadi ini ada hal-hal yang bisa kita pikir ya di dalam tuduhan setan ini, eee, satu sisi konteksnya Ayub, satu sisi kalau kita pakai konteks kita gimana ya? Jangan-jangan kita mentaati Tuhan karena memang ya supaya hidup kita aman, dan satu lagi, kita kalau sudah taat karena motivasi yang nggak benar, kita bisa gampang sekali kesal sama orang lain yang kurang taat. Karena kita merasa taat itu, aduh kalau kok, membebani gitu. Bukan karena kita mencintai memang, tapi karena itu membebani, maka kita jadi terheran-heran dan kesel, kenapa sih dia nggak taat gitu. Seolah-olah, kok dia nggak taat tapi hidupnya oke-oke aja. Tapi kan itu pikiran kita kan. Kita nggak tahu situasi hidupnya dia seperti apa. Dan jangan-jangan kita memang lebih gampang taat karena kita memang sedang berada dalam situasi yang baik. Kita nggak tahu kehidupan orang seluruhnya 24 jam, tapi, kadang-kadang ada situasi-situasi yang kita tidak tahu dan itu membuat kita harus bermawas diri saya pikir. Nah ini yang bisa kita pikir ya, dari situasi pertama yaitu memikirkan tentang proses. Kemudian hal hal kedua yang bisa kita pikirkan dari kitab Ayub ini adalah tuduhan setan itu ada betulnya, dalam arti gini, memang di dalam pasal 1 kan digambarkan
Ayub adalah orang yang seperti sempurna ya. Saya bacakan ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, ia takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, eh, di dalam pasal 1, ini Ayub digambarkan sebagai orang yang nyaris sempurna, begitu ya. Pria punya istri, berarti ya di dalam Alkitab kan dibilang orang yang mau punya istri itu mendapat berkat, begitu. Jadi, lalu dia bisa punya banyak anak, anaknya 10, 10 angka yang bagus gitu ya, angka menggambarkan satu hal yang full gitu ya, yang cukup banyak gitu. Lalu anaknya 7 laki-laki sekali lagi angka 7, terus 3 anak perempuan, ternaknya banyak, ini catatan ini ya, banyak ternak nih catatan orang terkaya, zaman dulu bukan pakai aset uang, tapi pakai ternak. Saudara bisa hitung sih berapa kekayaan Ayub. Dikira-kira aja, 7.000 ekor kambing domba. Satu domba berapa kira-kira? 5 juta misalnya kali 7.000. Nanti tambah unta, tambah berapa? Wah, Ayub ini miliarder mungkin atau triliunan mungkin kalau kita hitung-hitung ya di kurs sekarang. Jadi ini satu gambaran yang hampir sempurna ya. Wah, ini berarti kayak diberkati Tuhan banget ya karena kekayaannya begitu banyak. Tapi kalau kita baca lebih rinci lagi di dalam ayat 4 dan seterusnya kan Ayub, anak-anaknya itu bisa ada ini ya, apa namanya istilahnya, makan bareng gitu ya, makan bareng di rumah kakak pertama, di rumah adik ketiga lah, semacam itu. Ini bukan pesta pora mabok-mabokan gitu bukan ya. Gambarannya bukan pesta liar, ini gambarannya biasa, makan biasa, dengan cukup baik begitu ya. Nah, di sini kan digambarkan bahwa Ayub itu bilang, "Wah, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan mengutuki Allah dalam hatinya." Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada secercah ini ya, secercah gambaran yang memungkinkan bahwa ternyata, Ayub itu sifatnya kan berjaga-jaga ya, dia nggak tahu isi hati anak-anaknya seperti apa. Lalu kalau kita, apa namanya, Ayub kan takut kalau anak-anaknya berbuat ya namanya juga mengutuki Tuhan dalam hati di depan papa mama baik-baik, tapi di dalam hati kan nggak tahu ya. Nah, Ayub takut, takut ada hal yang akhirnya tidak benar di hadapan Tuhan, lalu kemudian anak-anaknya mendapatkan hukuman. Nah, ini yang sebenarnya mau dimunculkan ya. Ada betulnya bahwa ternyata Ayub itu memiliki chance yang namanya mixed motivation gitu ya. Ke motivasi yang bercampur. Orangnya sih hampir sempurna, kelihatannya, oh salah ya, kelihatannya, eee, sangat berhati-hati gitu ya, takut Tuhan marah. Tapi juga, ada satu poin yaitu bahwa ternyata ada mixed motivation di dalam hatinya. Ini, Profesor Craig Bartholomew di dalam bukunya ya, When You Want to Yell at God gitu, tentang kitab Ayub ini, ada memberikan satu komentar tentang hal ini. Jangan-jangan semua ritual itu juga akhirnya baru ketahuan bahwa ada campuran barang 1-2%, ada mixed motivation di dalamnya. Yaitu apa? Jangan sampai Tuhan marah, kalau Tuhan marah nanti, wah bahaya gitu ya, kira-kira begitu ya. Jadi, ini yang perlu kita pikir lebih lanjutnya. Di dalam hati kita, apakah kita memiliki mixed motivation atau enggak? Motivasi yang bercampur. Motivasi yang bercampur ini bisa bercampur macam-macam ya. Bisa bercampur, apa namanya, kepercayaan-kepercayaan leluhur, bisa bercampur motivasi-motivasi secara umum, bisa bercampur macam-macam. Dan kita tahu sebagai manusia kita memang tidak bisa sepertinya menghindarkan dari mixed motivation. Tetapi justru, eee, Tuhan mau kita menyadari adanya mixed motivation dalam hati kita dengan memberi satu wadah penguji yang namanya suffering, yang namanya kesulitan atau pergumulan. Dari pergumulan itu kita bisa tahu apakah hati kita itu, eee, apa namanya, hati kita tuh ada mixed motivation-nya atau enggak. Entah berapapun kadarnya gitu ya. Waktu hidup kita lancar dan baik, kita merasa hampir nggak ada lah saya ada motivasi lain, nggak ada. Saya cuma menyembah Tuhan, iya. Nggak ada motivasi lain, benar-benar nggak ada. Sepertinya kita agree dengan hal itu. Tapi kalau ada kesulitan, nah di sini kita baru
bisa seperti digiring untuk menyadari, ada loh campurannya sedikit. Nah, dari situ kita baru bisa tahu ya, mengenal diri kita dengan sebenar-benarnya ya. Apakah ada motivasi yang bercampur di dalam hati kita? Ada, dan Tuhan mengizinkan kita berada di dalam suffering atau pergumulan atau kesulitan kadang-kadang untuk memperlihatkan kepada kita bahwa kita mesti berhati-hati terhadap mixed motivation itu. Tuhan mau kita segera menyadarinya dan kemudian segera datang kepada Allah sebagai satu-satunya pemurni dari hidup kita gitu. Jadi ini bisa terjadi dalam hidup kita ya. Kadang-kadang di dalam kesulitan, saudara pernah menjumpai begini nggak ya? Ada orang yang cerita atau saudara sendiri mengalami gitu. Kalimat ini, percaya nggak percaya ya? Kalimat kalau diceritain orang, "Percaya nggak percaya ya, Bu?" Nah, itu berarti percaya sebenarnya, gitu ya. Cuman lagi mau mendefinisikannya begini, "Percaya nggak percaya? Saya nggak percaya loh, tapi kejadian." Nah, gitu kira-kira ya. "Tapi saya nggak percaya, tapi kalau itu ada keuntungannya buat saya, boleh aja sih, asal orang lain punya tangan yang mengerjakannya, jangan saya. Saya sih nggak percaya, tapi percaya nggak percaya, orang lain yang bikin loh, orang lain yang lakukan untuk saya dan hasilnya ada, gitu. Nah, saudara ini mix motivation yang bahaya ya, sebenarnya loh ya. Karena apa? Karena kita merasa tangan kita bersih, orang lain yang lakukan, lalu kemudian, ya ternyata kita mendapat khasiatnya. Misalnya umpama, ini bukan karena ada orang begitu ya, tapi umpama saya pikir-pikir, misalnya gini, ada seorang yang sakit, dia ke dokter kemana mana nggak sembuh, didatangin temannya, "Eh, aku ada orang pinter loh." "Ah, aku nggak percaya lah orang pinter gini 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 gini." "Iya udah pokoknya lu minum aja, aku udah yang pergi, kamu nggak usah, pokoknya kamu minum aja ini obatnya. Kamu kan nggak pergi ke orang pinternya, bukan kamu yang cari dong, ini kan obat, anggap aja kamu nggak tahu. Percaya nggak percaya?" Akhirnya saudara minum dan memang umpama misalnya, iya ya badan saya agak mendingan." Nah, saudara akan masuk di dalam mix motivation itu makin lama makin besar. Karena apa? Ya itu, karena begitu ada pergumulan, ada suffering, kita baru menyadari ada sesuatu yang bercampur di dalam motivasi kita. Tapi kita kadang-kadang nggak cukup berani untuk menyemplungkan diri di dalam, motivasi yang bercampur itu. Kita mau tangan kita bersih, tapi orang lain yang lakukan, as long as kita dapat keuntungan. Itu pun mixed motivation. Jadi ini ya, kitab Ayub mengajar kita untuk memikir, aspek-aspek lebih lanjutnya. Saya nggak bilang Ayub gitu, tapi di dalam pasal 1 ayat, 4 ini ya, sampai ayat mana namanya, 5. Ya, ada satu tendensi bahwa ternyata Ayub nggak sadar isi hatinya tuh ada campuran gitu ya, di dalam niat baiknya dia, yaitu setiap kali anak-anaknya habis makan bareng-bareng, seperti pesta di rumah saudaranya, dia mempersembahkan korban, takut umpama anak-anaknya nggak sengaja apa namanya, memberikan satu kalimat-kalimat yang mengutuki Tuhan. Nah itu, di situ kitab ini sebenarnya membongkar bahwa ada betulnya bahwa mixed motivation itu bisa terjadi bahkan terhadap orang yang paling dalam tanda petik saleh dan takut akan Tuhan. Nah, saudara dan saya tentunya punya kadar dan campuran mixed motivation yang berbeda-beda. Tapi kalau setiap kali kita ada pergumulan, mari kita ingat tema ini. Saya ada nggak ya mixed motivation-nya? Kalau ada, kita segera datang sama Tuhan dan minta minta tolong, Tuhan kok saya ada ini ya, gimana cara menyelesaikannya? Gitu ya kira-kira ya. Itu hal kedua. Jadi hal pertama, keywordnya adalah proses, hal kedua keywordnya adalah mixed motivation. Lalu hal yang ketiga, kita bisa lihat habis itu kan Ayub didatengin oleh 3 orang temannya ya, 3 orang yang bijaksana kan, karena dibilang ini Elifas orang Teman, Bildad orang Suwa, dan Sofar orang Naama. Ini, daerah yang terkenal dengan orang-orang yang wise gitu ya, orang yang berbijaksana. Jadi teman-teman Ayub datang, lalu teman-teman Ayub ini juga saudara lihat di dalam pasal kedua, mereka diem, lalu kemudian mereka berempati dan turut berduka bersama Ayub tanpa ngomong apa-apa. Tapi ternyata ini tidak berlangsung lama gitu ya, tidak berlangsung lama hanya semingguan gitu kira-kira, dan setelah itu Ayub yang mulai mulai Ayub mulai apa namanya, istilahnya bergumul gitu ya, mulai mengeluarkan kalimat-kalimat yang menjadi isi hatinya. Kekejutan hatinya mengalami semua itu di dalam waktu yang sangat cepat. Lalu kemudian saudara bisa baca berpasal-pasal gitu ya. Nanti giliran pertama Elifas bicara, lalu kemudian nanti Bildad lah, nanti kemudian Sofar lah.
nanti kemudian ada orang yang namanya Elihu, semua bicara gitu ya, mengemukakan pendapatnya. Mereka mau memberikan penjelasan teologis terhadap apa yang terjadi kepada Ayub. Ya karena ini kan memang pasti teologis ya, kalau nggak terjadi dari mana begitu. Jadi, eee, mereka menggunakan satu mode analisa yang namanya sebab akibat. Apakah sebab dan akibat itu ada? Pasti ada memang sebab akibat. Tetapi kitab Ayub mau bilang bahwa sebab akibat bukan satu-satunya fitur dari wisdom, dari bijaksana. Orang bijaksana itu adalah orang kok bisa tahu sebabnya apa dan akibatnya apa, betul. Tetapi nggak semua fiturnya itu. Jadi nggak semua fiturnya adalah sebab akibat. Maka di sini, apakah teman-teman Ayub mengatakan sesuatu yang sangat salah terhadap Tuhan? Di dalam pasal terakhir memang dibilang, "Kamu berkata yang nggak benar gitu tentang aku." Betul. Tetapi apakah teologi mereka 100% salah? Tidak. Namun teologi orang teman-teman Ayub ini adalah mengurangi pengenalan akan Allah di dalam hanya sekedar prinsip yang mekanis gitu ya. Prinsip apa yang mekanis? Prinsip yang baku, yang ortodoks, tapi ya cuman satu aja modenya, sebab akibat. "Wah, Ayub, kamu pasti kayak gini nih karena Tuhan marah sama kamu." "Kok bisa Tuhan marah?" "Ya pasti ada dosa yang kamu sembunyikan. Pasti ada ketidakadilan. Pasti matamu ngelirik-lirik perempuan lain tanpa kamu ngeh," gitu. Kira-kira gitu ya. Kalau kita baca ini cukup panjang, cuman pastilah ada sesuatu lah yang sampai bikin Tuhan marah, kira-kira seperti itu. Jadi, ini ya, ini yang akhirnya, membuat ortodoksi atau pengenalan akan Tuhan yang satu sisi ini, bukan berarti tidak ada, bagian itu ada, cuman ini kayaknya nggak bisa diterapkan di dalam kasus Ayub. Kitab Ayub mau mengajar kepada kita bahwa ada cara lain untuk mengenal Tuhan dengan fitur yang lain selain sebab akibat, selain ortodoksi yang kaku ini, yang mekanis ini, ada cara lain. Jadi mau dibilang bahwa teman-teman Ayub itu membawa normal solution for exceptional exceptional case. Teman-teman Ayub membawa nasehat-nasehat, solusi-solusi yang biasa untuk sesuatu kasus yang luar biasa, gitu. Sehingga akhirnya Ayub nggak merasa dihibur. Di dalam Ayub 14 dikatakan, nah ini bahasa Indonesianya cukup keras ya. Tunggu sebentar. Ayub 16 dikatakan penghibur sialan gitu. Tetapi Ayub menjawab, "Hal seperti itu telah acap kali kudengar, penghibur sialan kamu semua." Ini bukan makian ya, tapi maksudnya di dalam bahasa Inggris dibilang, apa namanya, miserable comforter. Jadi niatnya menghibur tapi malah nggak menghibur, tapi malah menyusahkan. Kamu, comforter yang menyusahkan gitu. Kamu bukannya menghibur saya, tapi kamu malah menyusahkan. Karena proposalmu tentang Tuhan nggak kena gitu. Proposalmu tentang sebab akibat teologis ini nggak kena sama kasus saya. Saya nggak tahu kenapa saya dibeginiin, karena kalau dituduh tidak adil, enggak, wong pegawai-pegawaiku bagus dipeliharanya, saya nggak pernah tahan uang orang dan segala macam dan segala macam. Lalu harus bagaimana ya? Nah, ini yang mau diangkat di sini ya. Kadang-kadang kita juga bisa menjadi penghibur sialan bagi sesama kita ya. Saya sih menyadari beberapa kali saya setelah misalnya konseling, "Aduh kenapa saya ngomong gini ya? Harusnya saya lebih sabar dikit, harusnya hari itu saya modenya diem aja." Seperti teman-teman Ayub di awal itu ya, saya diem aja terus doain. Kenapa saya kayak pengen buru-buru memberi penjelasan gitu ya. Eee, Profesor Craig mengatakan bahwa teman-teman Ayub ini ngantri mau membela Tuhan. "Enggak loh, Tuhan tuh nggak gini, Tuhan tuh nggak gini, Tuhan kamu pasti yang salah gini 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 gini." Seperti mau membela Tuhan, tapi dengan solusi normal untuk kasus yang tidak normal, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita di dalam persekutuan atau di dalam menjadi penghibur satu dengan yang lain ya, maksudnya penguat satu dengan yang lain, teman-teman bersekutu, kita bisa gampang sekali masuk di dalam ini, menjadi penghibur-penghibur yang menyusahkan, karena kita punya, punya pengertian yang apa, mekanis untuk mendekati hal-hal yang kita kita kurang paham secara keseluruhan. Ini tak terhindarkan sih, ibu-ibu, bisa jadi. Kita kan bisa jadi konselor atau penghibur bagi orang-orang sekitar kita ya. Misalnya kita lagi ngobrol sama anak, anak kita yang masih remaja misalnya.
langsung kan kita punya ortodoksi tertentu ya kadang-kadang ya, nggak bisa gini 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 gini, jadi nggak kena gitu hiburannya, nasehatnya nggak kena. Nah, gimana kitab Ayub mengajar kita supaya kita tidak jadi miserable comforter ini? Kadang suami juga bisa cerita ke kita, saudara bisa cerita ke kita, tapi kita nggak memperkenalkan Tuhan dengan tepat bagi konteks mereka. Nah, ini loh bahayanya. Nah, ini yang kita mesti pikir ya, wah, menjadi satu warning jangan sampai saya jadi penghibur yang menyusahkan. Walaupun unavoidable, kadang-kadang bisa terjadi. Tapi nggak apa-apa kalau terjadi ya kita menyadari dan jangan gitu lagi lah, kira-kira seperti itu ya. Lah, lalu kalau gitu apakah, ortodoksi teologi itu nggak penting? Oh, jangan gitu mikirnya. Jangan gitu, karena apa? Karena di bulan lalu kita kita sudah belajar ya bahwa nggak boleh kita nilainya kalau nggak 100 nol gitu ya. Oh, kalau ini, terlalu kaku, terlalu saklek, nanti kita jadi penghibur yang menyusahkan. Oh, mendingan longgar aja, nggak usah terlalu bukan. Tergantung situasi, karena di sini dikasih note, normal solution for exceptional case. Jadi kita mesti jeli lihat case-nya ya. Kita mau lihat case-nya seperti apa. Nah, lalu masih gimana supaya kita nggak jadi miserable comforter, kita jangan terjebak pada satu mode bergumul. Pada satu mode bergumul tuh biasanya kan nanyanya why. Why? Kenapa ya? Kenapa? Nah, Ayub kan tanya ini juga ya, why? Apa sebabnya? Kalau aku tahu kan aku bisa robah. Kalau aku tahu kan aku bisa antisipasi. Tapi kayaknya pertanyaan why itu nggak bisa dijawab. Karena why itu akan beranak. Pertanyaan why itu akan beranak. Kita jawab satu pertanyaan, "Kenapa begini?" Kita jawab pakai A. Setelah dijawab A-nya ini dikasih pertanyaan why lagi, jadi beranak. Pertanyaan why itu akan beranak. Jadi di dalam bagian kitab Ayub ini Tuhan, apa namanya, Tuhan mau mengajar kita bahwa, pertanyaannya nggak harus gitu pertanyaannya. Ada pertanyaan lain dan ada cara jawab yang lain. Selalu, apakah kita tidak boleh tanya why? Karena Mazmur kan mengajar kita supaya kita jujur, nanya, bergumul gitu ya. Boleh kok nanya kenapa sama Tuhan, boleh boleh. Itu Mazmur mengajarkan kita seperti itu. Tapi kitab Ayub nggak lagi nggak lagi pakai cara itu gitu ya. Kitab Ayub mau memberikan kita cara yang lain, yaitu biasanya pertanyaan kita kan itu seputar why. Why? Kenapa Tuhan? Kenapa terjadi sama saya? Kenapa terjadi sama dia? Apa salah saya Tuhan? Apa salah dia? Gitu ya kira-kira ya. Eee, lalu, eee, itu kita tuntut untuk dijawab gitu, untuk ada reason-nya, untuk ada jawabannya. Ya memang kadang-kadang sih kita suka lupa ya, seperti saya pernah dengar khotbah Pak Jimmy tentang ini, C.S. Lewis pernah ada dalam satu bukunya God at the Dock, Tuhan dalam kursi pengadilan gitu ya. Dibilang gini, kalau dalam situasi baik, Tuhan tuh sering kita abaikan, tetapi kalau dalam situasi sulit, Tuhan sering kita dudukan di dalam kursi terdakwa, kita adili Tuhan. Kenapa Tuhan ini terjadi? Kenapa? Kasih tahu saya sebabnya apa. Dan ini kan kalau kita baca kitab Ayub ini terjadi ya. Ayub nggak ngerti. Tuhan jawablah aku. Aku bertanya ini benar-benar harus dijawab. Ya, seperti seolah-olah gitu ya. Jadi yang dibilang C.S. Lewis ada betulnya. Saya langsung lengket tuh kalimat. Kalau keadaan baik, Tuhan tuh diabaikan. Boleh ada, boleh enggak. Hari Minggu boleh ke gereja, boleh enggak. Alkitab boleh dibaca, boleh enggak? Enggak apa-apalah, diabaikan aja. Tapi kalau keadaan sulit, wah, langsung kita seret Tuhan di kursi pengadilan gitu ya. Langsung kita tanya dia pertanggungjawabannya. Tuhan di mana tanggung jawabmu? Kenapa bad things happen to good people? Gitu kira-kira gitu ya. Dan good people-nya adalah saya gitu kira-kira gitu. Kenapa kayak gini bisa terjadi? Kemana Tuhan? Tuhan di mana? Seolah-olah kita bisa tanya itu sebagai orang yang mendakwa Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan jawab Ayub sih, tapi bukan dengan jawaban versi Ayub, bukan dengan jawaban yang dia bisa ditaruh di kursi terdakwa. Tapi Tuhan jawab Ayub. Tahu dari mana kita tahu dari mana Tuhan jawab? Ya karena dari Ayub 42 ayat 1-6. Ayub bisa terima, terima Tuhan menjawab, tapi bukan menjawab versi yang dia terima jawaban ya. Bukan dengan cara dijawab dengan suara dari kursi terdakwa, bukan. Tuhan menjawab Ayub bukan dari kursi terdakwa, tapi Tuhan menjawab Ayub dari kursi hakim yang adil.
hakim yang akan memastikan keadilan terjadi. Lah ini loh yang tepat. Jadi bagaimana jawaban Tuhan ini akan menjadi penghibur bagi kita semua gitu ya. Penghibur bagi Ayub dan penghibur bagi kita semua. Karena teman-temannya miserable comforter gitu ya, penghibur-penghibur yang menyusahkan. Gimana jawaban Tuhan ini menghibur? Ketika kita tanya dengan keras, keadilan Tuhan di mana sih? Mana Tuhan yang adil? Ketika hal-hal yang buruk terjadi pada saya, keluarga saya, orang yang baik itu, orang yang nggak berdaya, kok Tuhan sepertinya diem aja? Tuhan tuh di mana gitu, kira-kira gitu ya. Tapi Tuhan jawab, kalau saudara bisa baca dengan lebih teliti jawaban Tuhan mulai dari pasal ini ya, 38. Pasal 38 LAI kasih judul yang besar di atas yaitu jawaban Tuhan kepada Ayub. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Nah, inilah. Tuhan nggak mau ditaruh di kursi terdakwa. Tuhan nggak bisa lagi menjawab dengan salah posisi gitu ya. Jadi Tuhan mau di posisi yang tepat. Pertama adalah Tuhan membetulkan dulu positioningnya. Karena nggak bisa kita tanya Tuhan dan kita hakimnya dia terdakwanya, nggak bisa. Tuhan mau make things right dulu dengan Ayub. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku. Jadi tadinya Ayub nanya Tuhan, Tuhan kasih tahu saya, jawab saya sudah berdoa setengah mati, saya dengan keras minta jawaban. Kalau saya salah tunjukin, gitu kira-kira gitu ya. Tuhannya terdakwa, tapi Tuhan mau jawab Ayub dengan cara adalah supaya Ayub dapat jawabannya, dia mesti betulin dulu posisinya. Maka Tuhan balikin, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku. Nah, kira-kira gitu. Jadi jawaban ini adalah jawaban yang Tuhan tidak bisa ditaruh di kursi terdakwa, tapi dia adalah di tempat hakim yang maha tinggi yang akan memastikan keadilannya terjadi. Lalu kemudian Tuhan kemudian masuk di dalam berbagai macam ini ya, berbagai macam kalimat-kalimat yang menjadi perbandingan betapa besarnya Allah dan betapa kecilnya Ayub atau manusia gitu. Ketika perbandingan ini benar-benar kita dapatkan gap yang besar sekali, baru kita bisa mendapatkan jawaban. Dan Tuhan jawab, bukan menjawab pertanyaan secara direct ya. Ini bukan ngeles ya. Ditanya apa jawabannya, bukan. Ini Tuhan jawab kalau saya pakai istilah Pak Tong adalah master key. Master key itu berarti bisa buka semua kunci. Karena kalau enggak satu kunci ini kuncinya ini, pintu sebelah kuncinya lain lagi. Wah, gitu hidup kita susah loh. Karena setiap kasus bisa berbeda. Tapi Tuhan latih kita mendapatkan master key. Master key-nya apa? Master key-nya adalah dalam kitab Ayub dikatakan kalau kamu ada pergumulan suffering yang kamu nggak tahu dan kamu alami atau orang lain alami dan seolah-olah kamu bertanya di manakah keadilan Tuhan atau di mana Tuhan? Master key-nya adalah Tuhan kasih jawaban, marilah memahami bahwa Allah begitu besar dan kamu begitu kecil. God's greatness and our smallness ini adalah jawaban yang akhirnya melegakan Ayub. Gitu ya. Kenapa? Karena kita punya perspektif itu limited. Kita punya lifetime masa hidup itu sebentar. Kita punya pemahaman itu juga sangat terbatas. Kalau meminjam kalimat Pak Stephen Tong adalah manusia itu created pertama, lalu kemudian setelah jatuh dalam dosa polluted, dikorupsi oleh dosa corrupted, dan manusia itu sebentar, waktunya nggak panjang, kata Musa 70 atau 80 tahun, berarti limited. Yang kalau Pak Tong suka pakai itu ya, tet itu ya. Created, polluted, corrupted, and limited. Nah, dengan memahami ini, lalu dibandingkan dengan greatness dari Tuhan, wah kita akan mendapatkan jawaban yang melegakan. Karena apa? Perbandingan yang begitu besar ini membuat kita menyadari bahwa nggak mungkin lah Tuhan itu mistreatment kayak kita gitu ya. Kita nih bisa mistreatment orang kan ya, mistreat orang, salah pertimbangan, lupa, salah ngatur. Tapi kalau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, mengatur bintang, menggariskan batas air, laut sampai nggak loncat, itu Tuhan memberikan banyak bukti dia tidak pernah mistreat seluruh ciptaannya yang lebih besar dari kita, lebih kuat dari kita, lebih wah gitu ya. Nggak pernah, Tuhan nggak pernah lakukan itu gitu, nggak pernah ada mistreatment dari semua bukti-bukti yang bisa dialami setiap hari ini, nggak pernah ada. So, nggak mungkin dia salah men-treatment hidup saudara dan saya.
Meskipun kita sepertinya nggak dapat jawaban gitu ya. Tapi sekali lagi, ini bukan jawaban case per case. Ini adalah jawabannya master key. Ini seperti saudara ngajar anak-anak itu di sekolah rumus. Rumus itu kan ngerti dulu pengertiannya, sehingga soalnya mau diputer-puter itu nggak masalah gitu. Soalnya mau diputer-puter kayak apa, begitu kita paham rumusnya, anything can be solved gitu. Semua bisa diatasi. Nah, itu yang Tuhan mau dilatih untuk Ayub dan untuk saudara saya gitu. Pertama, salah posisinya dibetulin. Kedua adalah dia memberikan master key. Supaya master key ini bisa terpakai di dalam semua trials yang mungkin terjadi di dalam hidup kita. Dan inilah bijaksana yang Ayub mau ajarkan. Tidak, maksudnya yang kitab Ayub mau ajarkan kepada kita. Dan ini ya, yang sekali lagi, setiap kali kita ada PA wanita, saya berharap kita bisa tertrigger gitu. Jadi paling enggak ini jadi modal yang sangat awal untuk kita bisa pikir lebih lanjut gitu ya. Kalau mentok nanti kita bisa diskusi gitu. Tapi kalau enggak, maka selamat menikmati kelimpahan berteologi di dalam Tuhan. Sekali lagi bukan itu ya, bukan mekanistik teologi yang ortodoks sempit, tetapi kita mau melihat keluasan dari pengenal akan Tuhan supaya kita juga bisa dapat mencicipi kesimpulan Ayub itu ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bisa mendapatkan kelegaan dalam hidupnya karena apa? Karena dia diberikan master key oleh Tuhan. Dan harap ini juga master key yang sama yang ibu-ibu sekalian bisa dapat. Sehingga ya di dalam hidup kita, di dalam dunia ini ada hal-hal yang unpredictable yang bisa terjadi dan harap kita mendapat master key untuk bisa mendapatkan pemahaman untuk mendapat ketenangan di dalam hidup disertai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Biarlah hati kami dibentuk di dalam hikmat Tuhan. Hikmat yang Tuhan sudah sediakan di dalam Alkitab. Sehingga kami memahami master key yang Tuhan berikan. Dan dari situ kami tidak terkunci dengan pergumulan-pergumulan kami yang sempit. Tetapi kami mau melihat, kami mau belajar dilatih untuk melihat betapa besarnya Allah yang mengatur langit dan bumi. Menciptakan hewan-hewan yang besar. Menciptakan seluruh jagat raya ini dengan luar biasa indah, kompleks, dan menakjubkan. Maka Tuhan yang seperti ini tidak pernah akan salah mengelola hidup kami yang kecil, yang sementara, yang terbatas. Kami mempercayakan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan, termasuk pembentukannya, sehingga kami benar-benar menikmati tangan Tuhan yang memegang, yang tidak pernah melepaskan kami di dalam situasi yang sulit. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi ibu-ibu semua, Tuhan memberkati dan biarlah kita terus bertumbuh di dalam bijaksana Tuhan yang Tuhan sediakan di dalam Alkitab. Dan kiranya setiap firman men-trigger kita untuk memikirkan bijaksana Tuhan lebih lanjut. Tuhan memberkati.